Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Isni Hokika Aulia, NIM 201050 dari kelas BDP 3B. Di sini saya akan menjelaskan materi seputar manajemen mutu. Penjelasan materi ini dilakukan untuk memenuhi tugas mata kuliah manajemen mutu yang diampu oleh Bapak Walmadri SPMSI. Baiklah, penjelasan pertama yaitu mengenai konsep dasar manajemen mutu. Sebelumnya, apa itu manajemen mutu? Manajemen mutu adalah pengelolaan ataupun pengaturan faktor produksi yang meliputi manusia, metode, material atau bahan, money atau uang, mesin, ataupun faktor produksi lainnya dengan menggunakan fungsi manajemen yaitu POAC plus E, yang mana P adalah planning ataupun perencanaan, O adalah organizing atau pengorganisasian, A adalah actuating atau pelaksanaan dan pengarahan, C adalah controlling atau pengawasan, dan E adalah evaluating atau pengevaluasian. Fungsi manajemen untuk mengatur faktor produksi ini ditujukan untuk meningkatkan mutu ataupun kualitas dari suatu produk, yaitu barang dan jasa. Nah, konsep dasar manajemen mutu ini berawal dari kesadaran masyarakat akan mutu dari suatu produk. Lalu berkembanglah menjadi kualitas kontrol. Lalu berkembang lagi menjadi jaminan kualitas dan berakhirlah kepada konsep dasar manajemen mutu itu sendiri. Yang kedua, saya akan menjelaskan mengenai mutu dan kepuasan pelanggan. Jadi, mutu adalah kualitas dari suatu produk, yaitu barang dan jasa, ataupun baik buruknya suatu produk. Mutu ini dapat diukur dan dapat dilihat dari kepuasan pelanggan. Apabila mutu dari suatu produk baik, maka pastinya pelanggan akan merasakan puas terhadap produk tersebut. Selanjutnya, kepuasan pelanggan. Kepuasan pelanggan ini juga dapat diukur dan dapat dilihat dari loyalitasnya pelanggan tersebut terhadap produk yang dihasilkan oleh suatu perusahaan. Apabila produk yang dihasilkan memiliki mutu yang baik dan dapat memenuhi kebutuhan dan keinginan dari pelanggan, pastinya pelanggan akan selalu loyal terhadap produk yang dihasilkan satu perusahaan ini dan tidak akan beralih ke produk lain dari perusahaan lain pula. Yang ketiga yaitu tentang perencanaan strategis. Perencanaan strategis adalah hal-hal penting yang harus dipersiapkan dan disusun guna menjadi pedoman dan petunjuk bagi perusahaan untuk melaksanakan aktivitas atau tugas dan kegiatan-kegiatan perusahaan ini agar terarah, sehingga tujuan di masa yang akan mendatang yang telah ditetapkan dapat tercapai dengan baik. Dalam manajemen mutu ini, perencanaan strategis itu meliputi yang pertama penetapan visi, misi, dan nilai-nilai suatu perusahaan. Lalu mengidentifikasi pelanggan dan juga kebutuhannya. Lalu menganalisis SWOT, yaitu kelebihan, kekurangan, peluang, dan ancaman dari perusahaan. Lalu menetapkan program mutu ataupun kegiatan-kegiatan mutu serta biaya-biaya yang akan dikeluarkan dalam manajemen mutu ini. Yang keempat, tentang etika dalam manajemen mutu. Etika adalah ilmu tentang baik dan buruk atau pedoman perilaku atau prinsip-prinsip moral dan nilai benar atau salah yang dianut dalam masyarakat. Etika mendasar dalam manajemen mutu ada 3, yaitu yang pertama, kepercayaan terhadap sesama karyawan. Yang kedua, tanggung jawab terhadap pekerjaan. Yang ketiga, integritas atau kejujuran dalam melaksanakan pekerjaan. Apabila ketiga etika mendasar ini dilakukan oleh seluruh sumber daya manusia yang ada dalam suatu perusahaan, maka manajemen mutu dapat terlaksana dengan baik. Yang kelima yaitu fokus kepada pelanggan. Pelanggan adalah orang yang membeli produk yang sama pada perusahaan yang sama secara terus-menerus, dikarenakan produk yang dijual memberikan
mutu dan manfaat yang banyak kepada pembeli tersebut. Perspektif pelanggan berkaitan dengan bagaimana perusahaan melayani pembeli tersebut. Jadi, apabila perusahaan memberikan pelayanan yang baik, maka pembeli akan loyal terhadap perusahaan tersebut. Dan sebaliknya, apabila perusahaan memberikan pelayanan yang buruk, maka bisa saja pembeli ini beralih kepada perusahaan lain yang dapat memberikan pelayanan terbaik kepada pembeli tersebut. Materi ke-6, 7, dan 8 mengenai alat dan teknik pengendali manajemen mutu. Jadi, pengendali mutu atau quality control ini adalah sistem kendali yang menjamin agar bahan baku, proses produksi, dan produk jadi sesuai dengan standar yang telah ditentukan. Nah, alat dan teknik pengendali mutu ini memiliki fungsi dan peran yang sangat penting dalam perbaikan sistem manajemen mutu dan pengelolaan sistem manajemen mutu itu sendiri. Adapun 7 alat pengendali mutu ini yaitu yang pertama ada diagram Pareto. Diagram Pareto adalah grafik batang yang menunjukkan masalah berdasarkan urutan banyaknya kejadian. Yang kedua ada diagram Fishbone atau diagram sebab akibat. Yang ketiga ada lembar periksa atau check sheet yang merupakan formulir yang secara sistematis dan terstruktur untuk mengumpulkan data dan menganalisis data. Yang keempat ada diagram aliran proses yang menunjukkan urutan kejadian dalam sebuah proses. Kelima ada diagram pencar. Diagram pencar adalah diagram yang menunjukkan hubungan dua variabel dalam koordinat kartesian. Yang keenam ada histogram. Histogram merupakan diagram yang menyajikan data dalam bentuk diagram batang yang menunjukkan variasi pada suatu proses operasi. Dan yang terakhir, yang ketujuh, yaitu ada peta kontrol yang merupakan grafik yang menggambarkan garis kendali yang menunjukkan proses dalam keadaan yang terkendali atau tidak. Materi selanjutnya mengenai continuous improvement atau perbaikan berkesinambungan, yang dalam bahasa Jepangnya disebut juga dengan kaizen. Jadi, perbaikan berkesinambungan yaitu perbaikan secara terus-menerus. Perbaikan berkesinambungan dalam manajemen mutu yaitu perbaikan terhadap kekurangan-kekurangan ataupun kesalahan-kesalahan pada produk yang lalu demi menciptakan produk di masa yang akan datang yang lebih berkualitas untuk pelanggan. Yang mana dalam peningkatan kualitas produk ini tidak akan merusak atau mencemari lingkungan di masa yang akan datang. Dalam peningkatan kualitas ini, ada beberapa langkah yang harus dilakukan, yaitu plan, do, check, act. Yang mana plan adalah merencanakan perubahan terhadap sesuatu yang baru, yaitu produk. Lalu, do yaitu melakukan perubahan terhadap produk tersebut. Setelah itu, check yaitu melakukan pengecekan terhadap produk apakah ada efek yang ditimbulkan dari perubahan atas produk tersebut. Dan yang terakhir yaitu act, yaitu mengaplikasikan produk tersebut kepada realitas atau kenyataannya di lapangan. Materi selanjutnya mengenai Six Sigma. Six Sigma merupakan alat pengendalian kualitas. Dengan Six Sigma, kita dapat melihat dan juga dapat mengurangi variasi proses yang dapat menyebabkan kegagalan, memusatkan proses tersebut, dan juga menekan atau mencegah adanya kecacatan-kecacatan pada produk. Six Sigma ini memiliki 5 tahapan, yaitu define, measure, analyze, improve, dan juga control. Define atau definisi yaitu menentukan tahap proses mana yang akan dievaluasi. Lalu measure atau ukuran yaitu pengumpulan data pada tahap proses tersebut. Yang ketiga, analyze atau analisis yaitu mendeteksi variabel apa yang mempengaruhi kecacatan pada tahap proses. Yang keempat yaitu improve atau perbaikan, yaitu perbaikan terhadap tahap
proses sehingga didapatkan cara untuk meningkatkan kualitas pada produk. Dan yang terakhir, yang kelima, yaitu kontrol, yaitu melakukan pemantauan terhadap kegiatan perbaikan tersebut agar tetap stabil dan sesuai dengan kebutuhan pelanggan. Materi selanjutnya mengenai ISO 9000. ISO merupakan singkatan dari International Standardization Organization, yang merupakan organisasi yang menetapkan standar internasional. Sedangkan ISO 9000 itu adalah kumpulan standar yang telah diterbitkan oleh ISO ini mengenai sistem manajemen mutu. Manfaat dari perusahaan yang telah mengimplementasikan dan bersertifikasi ISO 9000 ini yaitu perusahaan mendapatkan kepercayaan dan penilaian kepuasan dari pelanggan. Karena pelanggan juga merasa mendapatkan jaminan kualitas dari perusahaan ini, yaitu perusahaan yang telah bersertifikasi ISO 9000. Yang mana apabila perusahaan telah mendapatkan kepercayaan dan penilaian kepuasan ini akan membuat citra perusahaan ini menjadi lebih baik. Materi terakhir yaitu tentang audit ISO. Jadi audit ISO ini adalah pemeriksaan terhadap perusahaan apakah masih menerapkan standarisasi dari ISO ini atau tidak. Yang mana kegiatan audit ini dilakukan oleh seorang auditor dari lembaga sertifikasi standarisasi. Audit ISO ini terbagi menjadi dua berdasarkan pembandingnya. Yang pertama yaitu audit kelayakan, yang mana audit ini melakukan pengecekan dokumen apakah sesuai tidak dengan standar ISO yang telah ditetapkan. Lalu audit kesesuaian, yaitu audit ini melihat pekerjaan yang ada di lapangan apakah sesuai tidak dengan dokumen yang telah dibuat oleh perusahaan tersebut. Jenis audit ISO yang kedua yaitu berdasarkan pihak pengaudit. Yang pertama ada audit internal, yaitu audit yang dilakukan oleh perusahaan terhadap departemen-departemen yang ada di perusahaan tersebut juga. Gunanya ini untuk melihat apakah departemen-departemen tersebut masih melaksanakan pekerjaannya sesuai standar mutu ISO atau tidak. Yang kedua itu audit eksternal. Audit eksternal ini terbagi menjadi dua, yaitu second party dan third party. Second party ini audit yang dilakukan oleh perusahaan terhadap supplier. Gunanya untuk melihat apakah bahan baku yang dikirim oleh supplier ini sesuai dengan mutu bahan baku yang telah ditetapkan oleh perusahaan. Yang kedua ada third party, yaitu lembaga sertifikasi, yang mana pemeriksaan dilakukan oleh lembaga sertifikasi terhadap perusahaan untuk melihat apakah perusahaan ini berhak atau tidak mendapatkan sertifikasi dari lembaga sertifikasi tersebut. Baiklah, sekian penjelasan materi manajemen mutu dari saya. Lebih kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.